salah satu fungsi dari pendidikan tinggi Islam adalah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Untuk memerankan fungsi itu tentu yang paling penting adalah sivitas akademika, dalam ini adalah dosennya. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengingatkan ada perubahan yang cukup signifikan kalau dosen pada masa-masa sebelumnya itu lebih pada fokus pada pendidikan dan pengajaran, maka dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu dosen disebut sebagai pendidik profesional sekaligus ilmuwan, dengan tugas utamanya adalah mentransformasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan seterusnya. Nah, tentu saja ini sangat penting untuk dipahami oleh para dosen, supaya dosen benar-benar bisa berperan sebagaimana peran yang telah diamanatkan dalam undang tersebut. Lebih dari itu, perguruan tinggi tentu saja juga berharap memiliki banyak dosen yang mempunyai karir sampai guru besar, karena itu akan sangat berkontribusi bagi kelembagaan perguruan tinggi itu. Nah, untuk itulah maka bagaimana kiat-kiat saya dosen ini bisa karirnya terus sampai karir tertinggi sebagai profesor, bermanfaat pada lembaganya. Kita akan membahas ini dengan para narasumber yang sudah hadir di sini, yang nanti akan menyusul Pak Sekretaris. Namun untuk itu marilah kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon Pak Direktur untuk memberikan kata pengantar. Silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Kasubdit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi secara online di acara COVID seri kelima yang temanya ini sangat menarik sekali ya. Tentu akan banyak yang ingin join tapi karena dibatasi ya, mungkin hanya sebagian dan sisanya nanti bisa mengikuti di YouTube ya. Pertama saya ingin sampaikan rasa hormat saya kepada para pembicara, para narasumber. Sudah hadir di sini Bapak Rektor UIN Lampung, Profesor Mukri, juga Bapak Iwan dari Kemdikbud ya, khususnya dari Direktorat SDM ya, di Kemdikbud, Dirjen Dikti. Kemudian juga beberapa staf dari, saya lihat hadir juga dari Kemdikbud, ada Ibu Santi, ada yang lain. Dan narasumber kita yang lain juga nanti Pak Sesditjen ya, Bapak Dr. Imam Syafi'i, serta semua pemirsa dari seluruh Indonesia, sivitas akademika, perguruan tinggi, keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta yang berbahagia. Saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Direktorat PTKI ya, yang kali ini memilih topik tentang ketenagaan ya. Pak Kasubdit sudah menyiapkan tema ini jauh-jauh hari karena tahu bahwa pasti akan banyak yang meminati, ingin mendapatkan informasi terkait dengan peningkatan karir dan kepangkatan, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Dan kesempatan ini saya ingin sedikit sampaikan sebagai pengantar bahwa dari 38.000 lebih ya, dosen tenaga pendidik yang ada di PTKI ya, ternyata yang bergelar doktor itu tidak mencapai 50%. Ya. Mungkin ada 1-2 kampus yang mendekati 45%, tapi yang melewati 50% bergelar doktor itu sedikit. Apalagi yang sudah bergelar profesor ya. Yang profesor justru lebih kecil lagi ya. Kita punya sekian banyak, sebanyak 38.000 itu di perguruan tinggi swasta maupun negeri, tapi yang baru mendapatkan gelar profesor itu belum mencapai 600 orang ya. Baru 530 lah ya. Artinya ini pun juga usaha yang sudah ditempuh bertahun-tahun ya, kita ingin memecahkan rekor sampai lewat 500 itu baru didapatkan di tahun 2019 yang lalu. Nah, mudah-mudahan di tahun 2020 ini
walaupun di dalam suasana COVID ya kita juga bisa menambah lagi jumlah profesor kita yang mencapai 600 ya. Kita targetkan lah, namanya target kan boleh pasang tinggi-tinggi ya. Kemudian dengan jumlah itu kita bandingkan dengan mahasiswa kita yang sudah mencapai 1 juta jiwa ya, 1 juta orang baik negeri maupun swasta. Ini jelas sekali masih terjadi ketimpangan khususnya ketika melihat mutunya ya. Karena semakin baik tingkat gelar pendidikan kepangkatan tenaga pendidik, maka itu akan mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas ya. Itu sebabnya maka kesempatan ini sangat baik sekali, terutama karena banyak hal-hal yang menjadi agak tricky ya dalam penyiapan dokumen-dokumen ataupun juga persyaratan-persyaratan yang ternyata luput sehingga harus bolak-balik berkali-kali dan baru kemudian disetujui. Mudah-mudahan nanti ini dapat memberikan inspirasi ya bagi mereka yang selama ini ingin segera naik pangkat atau juga akan mendapatkan klarifikasi dari narasumber bagaimana sebaiknya atau strategi untuk bisa peningkatan kepangkatan dalam waktu dekat ini. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa di tahun 2020 ini sedianya kita sudah mau meluncing juga peraturan Menteri Agama terkait dengan pengurusan guru besar dan lektor kepala di Kementerian Agama. Tapi karena banyaknya kendala-kendala, ya kita tahulah kendala-kendala seperti COVID-19 ini tidak membuat kita mudah untuk menyusun suatu regulasi. Rapat-rapat online itu kan tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ada kendala-kendala untuk berinteraksi, berdiskusi secara intensif kalau secara online. Nah, kita berharap betul bahwa ini bisa sudah diselesaikan ya PMA terkait itu, sehingga juga dapat mendorong lebih banyak lagi jumlah lektor kepala dan guru besar. Catatan yang perlu saya berikan perhatian ya baik kepada Pak Kasubdit juga barangkali ya, dan pimpinan PTKI ya, tolong agar kita persiapkan banyak yang menjadi lektor kepala. Karena begini, komposisi antara asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar, yang paling banyak itu justru di asisten ahli dan lektor. Ya. Melebihi 60%. Ya. Bayangkan, lektor kepala dan guru besar itu tidak sampai 20% jumlahnya. Jadi stok ketenagaan, ya stok tenaga pendidik kita itu bertumpu pada asisten ahli dan lektor. Maka tolong pimpinan-pimpinan kampus juga melakukan upaya-upaya supaya ini bisa melewati proses asisten ahli dan lektor dan menjadi lektor kepala. Jadi kalau nanti ada program-program semacam akselerasi guru besar, kita pun dengan mudah bisa mencari input-inputnya, ya, mencari calon-calon pesertanya. Jadi mudah-mudahan nanti dalam tahun 2020 ini setiap kampus baik negeri maupun swasta itu dapat mempersiapkan calon-calon peserta yang nanti bisa kita dorong untuk menjadi guru besar. Mungkin itu saja Pak Kasubdit yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan selamat mengikuti web seminar atau talkshow COVID seri kelima bagi semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas perkenan untuk memberikan kata pengantar. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sedikit saya akan menyampaikan data bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa untuk tahun 2019 ini kali pertama guru besar di PTKI itu mencapai angka di atas 500. Jadi ada 514 yang itu dihasilkan pada tahun 19 itu sebanyak 68. Jadi capaian luar biasa tahun 2019 ada 68 guru besar baru. Pada sisi yang lain, dari 58 PTKIN kita, itu masih ada 14 perguruan tinggi yang belum punya satupun guru besar. Tentu ini adalah tantangan bagi kita. Di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwa ternyata karir dosen kita, jenjang akademik dosen kita itu masih didominasi asisten ahli dan lektor, yang itu angkanya 60% lebih
gitu. Sementara untuk yang guru besar dari sebanyak 39.000 dosen hanya ada 514. Nah, bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini, fakta-fakta seperti ini? Kami mohon Pak Sekretaris sudah masuk, Pak Sekretaris ya? Pak Sekretaris? Pak Sekretaris sudah? Pak Sekretaris kalau belum masuk, maka kami akan minta ke Pak Rektor UIN Lampung, bagaimana kiat-kiat UIN Lampung untuk bisa meningkatkan karir dosennya ini, Pak Prof. Mukri. Monggo, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Prof. Askal, Pak Moderator, Mas Safi'i, Pak Kasubdit, dan juga para narasumber yang lain. Ada beberapa teman yang saya lihat juga Bu Inayah dari Aceh. Alhamdulillah, tadi juga saya mengikuti dari awal. Pertama, saya bersyukur bahwa kita bisa bersilaturahmi dalam suasana corona ini, era corona ini, di mana kita betul-betul hari ini memasuki dunia baru, di mana sesuatu yang dulu nggak normal sekarang menjadi normal, artinya ada new normal gitu. Jadi sekali lagi saya terima kasih Mas Safi'i untuk ajakannya ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Safi'i, saya hanya mungkin menyampaikan pengalaman saya selama saya menjabat jadi direktur, bagaimana saya mengendorse tenaga-tenaga pengajar, dosen, mengembangkan karirnya. Karena apa? Saya lihat bahwa seorang dosen, dia juga harus memang berangkat dari sebuah kesadaran pribadi bahwa dia harus komitmen jadi dosen. Dosen, benar-benar dosen dalam artian dia harus berpikir juga bukan hanya sekedar dia cerdas, pinter, tapi juga dia harus berpikir bagaimana karir dia meningkat. Sebab karir itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga ini bisa menginspirasi yang lain. Saya sebagai rektor selalu menekankan kepada pejabat-pejabat itu yang duduk di dalam struktur seperti dekan, wakil dekan, direktur pasca sarjana, dan lain sebagainya. Saya dorong untuk bisa mencapai karir maksimal, yaitu guru besar dan 4E. Itu saya dorong, saya upayakan dalam bentuk-bentuk nyata, bukan hanya saya ini kan. Dan saya juga tentu pertama-tama saya harus memberikan contoh juga gitu untuk persoalan naik pangkat. Saya praktekkan dulu ketika saya masih mulai jadi dosen, hampir tiap 2 tahun sekali harus naik pangkat gitu, karena itu hak saya gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kampus UIN Raden Intan Lampung itu ada prinsip dasar pembinaan itu di Lampung ada yang sering saya sampaikan bahwa ada trilogi UIN Raden Intan Lampung. Pertama adalah intellectuality, ya, mengedepankan aspek intelektualitas, kemanusiaan sehingga bisa diterima oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan SDM yang ulul albab. Jadi harus cerdas gitu. Dosen itu harus memang dia intelektual, atau dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut sebagai ulul albab. Kemudian lebih dari itu juga ada sisi spiritualitas yang harus kita sentuh, yaitu menyentuh aspek spiritualitas untuk mewujudkan SDM yang santun, ya kan, berakhlak mulia, respek pada lingkungan, dan juga sikap religius. Ini penting sekali. Jadi sikap santun, tidak sombong, tidak mudah merendahkan pihak lain, itu menjadi keniscayaan gitu. Nah,
Dan yang terakhir, yang ketiga, aspek prinsip yang ketiga itu membentuk SDM yang memiliki integritas. Prinsip itu bagi saya, dan komitmen terhadap eksistensi sebagai karyawan maupun anggota masyarakat. Ini tiga hal ini menjadi guidance, menjadi acuan untuk seluruh dosen dan karyawan yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Nah, langkah-langkahnya ini. Langkah yang pertama ini mungkin sebenarnya sederhana, tapi harus dipraktekkan. Dimulai dari keteladanan atau uswatun hasanah. Satu contoh ini, subhanallah ini bukan apa, saya tahadus binikmah. Prinsip naik pangkat samanya. Saya panggil orang-orang yang sudah lama gitu, apa namanya, sudah waktunya naik pangkat, itu ada listnya. Kami di kampus itu ada listnya. Orang-orang yang sudah waktunya naik pangkat dipanggil. Kenapa? Didorong untuk dia sadar naik pangkat itu. Bahwa naik pangkat itu bukan untuk dirinya semata, tapi juga untuk keluarganya dan sekaligus juga untuk contoh teman-teman di sekitarnya. Ini kalau ada dosen pinter apapun dia, tapi nggak mau naik pangkat, itu di mata saya sebagai pimpinan di kampus itu nilainya kurang gitu. Bahkan pejabat itu saya menjadi salah satu indikator variabel yang saya akan beri kesempatan untuk jabat itu diantaranya adalah kepangkatan tadi. Karena apa? Satu contoh, saya barusan tadi juga memanggil beberapa orang yang sedang proses guru besar, ada 9 orang. Itu saya sampaikan, sekarang dia dekan, sedang proses guru besar, saya tanyakan guru besarnya kapan? Sedang proses Pak, gitu. Apa prosesnya? Katanya jurnal dan lain sebagainya. Saya sampaikan, dekan penghasilannya berapa? Saya sampaikan, saya tanyakan kepada yang bersangkutan, dihitunglah dia. Nah, seumpamanya sampean itu mau ngurus guru besar, maka di sana ada tambahan penghasilan dengan pola kerja yang sama, sampean punya penghasilan tambahan sekitar 8 juta, aku bilang. Dan 8 juta itu kan bisa untuk menyekolahkan anak, untuk keluarga yang memang memerlukan dan lain sebagainya. Itu saya sampaikan. Oleh karena itu langkahnya pimpinan terutama itu harus memberikan keteladanan contoh bagaimana untuk mendorong seluruh dosen, karyawan memikirkan nasibnya. Jangan sampai sudah kerja, udah mau pensiun, tidak masih golongan tadi itu asisten ahli, ya kan? Ada golongan masih 3C, 3D. Nah ini yang ada beberapa, tapi di Lampung alhamdulillah bisa dicek Pak Direktur, insya Allah dengan guru besar sekarang hari ini sudah lumayan, untuk di luar Jawa sudah ada 20, sedang proses itu ada 9, dan selebihnya masih banyak yang siap-siap untuk melakukan itu. Kemudian saya juga melakukan sesuatu yang bisa dilihat, diraba dan dirasa, yaitu, atau dengan kata lain mereka perlu contoh, ya kan, bukan hanya sekedar kita bernarasi, ya, berteori, ya kan. Saya enggak, kalau saya pegang prinsip ayat Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amaro bisodaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Ya, jadi itu prinsip. Jadi memerintahkan, mengajak lah ya. Jadi ayat Al-Quran itu bisa dipahami bahwa wacana atau ngumpul-ngumpul kongko seperti ini dinilai oleh Tuhan itu tidak produktif, ya, kecuali kumpul-kumpul itu mendorong orang untuk amaro bisodakotin, seperti sekarang COVID-19 kita ada gerakan peduli COVID, yaitu bagi-bagi sembako, bagi-bagi masker, bagi-bagi sanitizer dan lain sebagainya. Ini kumpul-kumpul seperti ini harus ada produk yang harus kita keluarkan, atau amaru bima'rufin, ya, kita harus
ada ajakan bagus. Satu contoh ngajak, ya seperti kumpul-kumpul ini Pak Syafi'i, Pak Direktur, ini adalah ngajak menginspirasi orang lain, mengencourage orang lain untuk bagaimana orang mau ngurusin nasib sendiri. Saya sering, kalian itu gimana jadi pimpinan nggak ngurus naik pangkat, aku bilang gitu. Bagaimana mimpin badan sendiri aja nggak bisa, apalagi mimpin orang lain. Tolong kasih contoh dong, aku bilang gitu. Maka itu saya sering sampaikan, bukan hanya karya kata, tapi juga karya nyata gitu. Karya nyata adalah sesuatu karya yang bisa dilihat mata, disentuh tangan, dan dirasakan. Itu ya, kalau naik pangkat itu kan bisa dilihat mata, ada jejak digitalnya, ada SK-nya. Kemudian bisa dirasakan, oh ternyata penghasilannya antara orang yang naik pangkat dan tidak naik pangkat berbeda. Ini sesuatu yang saya kira ini menjadi sebuah keniscayaan. Karena itu kumpul-kumpul kita ini untuk mendorong teman-teman memikirkan nasibnya, dirinya, keluarganya, dan juga menginspirasi yang lain, menginspirasi anak kita, menginspirasi anak bawahan kita. Oh ternyata Bapak itu pangkatnya udah sampai 4E semuanya. Nah itu kan menjadi contoh. Jangan sampai menjadi dosen hanya untuk statusnya dosen, tapi nggak mau naik pangkat. Itu bagi saya itu sama sekali tidak menginspirasi. Nah ini juga sejalan dengan lakot kana fi rasulil lakot kana fi rasulil Lakot kana lakum fi Rasulillah. lakot Lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun. fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada keteladanan, ya kan? Jadi manajemen keteladanan itulah yang saya kira, ya kan? Pimpinan-pimpinan di kampus, keteladanan itu di samping dirinya juga menunjukkan seperti itu, tapi juga mendorong yang lain untuk melakukan. Kalau enggak, ini saya praktekkan kepada teman-teman sekarang yang sedang berikhtiar untuk guru besar, saya ikut turun. Bahkan ada beberapa guru besar yang kemarin turun dari Lampung itu sampai mempertanggungjawabkan karya-karyanya. Saya dampingi sampai di Semarang, di sidang dan lain sebagainya. Saya ikut hadir untuk meyakinkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh anak buah saya atau staf saya atau dosen saya, tenaga pengajar saya itu adalah benar gitu. Jadi segitunya, jadi tidak bisa dilepaskan. Yang apalagi soalnya, ini nanti ada guru besar mau pindah dan lain sebagainya. Saya jangan pindah dulu. Tenaga kamu itu lahir menjadi kamu itu prosesnya panjang dan melelahkan kami gitu. Jadi ada guru besar tiba-tiba ingin pindah karena ingin saya nggak bolehin gitu. Kemudian yang ini program ini satu contoh ya. Saya dalam program peningkatan SDM di Lampung ini, saya katakan di Lampung, pertama adalah mengupayakan semua dosen itu mendapatkan tersertifikasi. Jadi ini pengembangan dosen. Kemudian juga pengembangan dosen tetap non PNS. Sekarang juga banyak. Mereka sudah dapat NIDEN, kemudian juga mereka bisa melakukan penelitian, mereka bisa naik pangkat, kemudian mereka juga bisa pengabdian sama dengan dosen-dosen yang lain. Itu juga menjadi perhatian. Kemudian pengembangan kompetensi profesional. Ini yang belum S3, saya dorong S3. Satu dengan izin belajar dan tugas belajar. Jangan sampai ada dosen tidak ingin doktor dan tidak ingin profesor. Itu jangan sampai ada di otak. Dosen itu sudah yang penting saya statusnya dosen, nggak mikirin perlu jadi dokter apa enggak gitu. Apalagi banyak yang merasa mereka alim, sangat cerdas, tapi lagi-lagi tadi itu nggak mau ngurus naik pangkat, nggak mau menyelesaikan doktornya. Itu berulang saya panggil kalau di Lampung. Kemudian tentu tidak kalah pentingnya penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan. Jadi ini sengaja untuk dosen-dosen yang golongan sudah 4B, 4C, saya kumpulkan, saya undang orang-orang yang bisa mendorong mereka nulis, kemudian juga menyiapkan diri untuk proses menjadi guru besar. Jadi ada beberapa dosen di UIN Lampung itu yang golongannya belum 4C, masih 4A, bahkan
4B, mereka sekarang sudah guru besar. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada evaluasi jabatan secara berkala. Kita rapat siapa-siapa, golongan berapa, oh ini banyak dosen yang memang kadang-kadang mungkin karena sibuknya di luar, banyak dosen-dosen kita karena rajinnya diundang ceramah gitu, mungkin penghasilannya sudah merasa cukup banyak, bisa kebeli kendaraan, bisa beli rumah, akhirnya apa? Kepangkatannya tidak diurus. Nah ini yang seperti ini, kita sebagai pimpinan, saya sebagai pimpinan selalu menegur dan mengingatkan mereka. Kita panggil ke diminta kenapa nggak naik pangkat, alasannya apa, oh ini itu ya. Jadi di sana saya menjadi melihat ada orang yang tadi ada alasan karena kesibukan dirinya atau karena sulitnya kendala jurnal Scopus dan lain sebagainya. Sekarang ini alhamdulillah sudah saya katakan di UIN Lampung itu jurnal yang terakreditasi nasional maupun internasional, kalau tidak keliru jumlahnya ada 19 itu. Mungkin salah satu juga yang menghasilkan karya tulis untuk Sinta di ini Lampung masuk 5 besar kalau tidak salah itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sekali lagi ini adalah pimpinan di rektorat, Pak Rektor, kemudian juga para dekan, direktur pascasarjana ini harus memberikan concern, bukan hanya memberikan beban-beban tugas saja, tapi sekali lagi diingatkan bahwa saudara adalah dosen, ya kan? Soal jabatan-jabatan ini dan itu adalah sifatnya sementara. Yang lama, yang melekat pada diri setiap dosen adalah jabatan fungsionalnya. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang mengikuti kegiatan ini, saya kira menjadi naik pangkat itu harus berangkat dari dorongan personal. Jadi ada dorongan yang kuat, itu ada komitmen, dia harus guru besar. Jangan ada dosen tidak mimpi, tidak ingin menjadi guru besar. Guru besar itu menjadi sebuah tuntutan, harus jadi mimpi dan upaya. Bahkan sering saya ingatkan kepada dosen-dosen saya, kamu sesibuk apapun, ya, sepadat apapun kegiatan kamu sebagai pejabat, kamu harus menyisakan waktu kalian untuk menyiapkan diri untuk naik pangkat. Nah ini di Lampung guru besar, alhamdulillah sekarang yang masih aktif masih ada 20 orang guru besar, kemudian yang sudah di ujung ini sudah 9 orang dalam proses dosen yang berkualifikasi doktor S3 Pak Direktur di Lampung sudah ada 100-an, kemudian yang sedang proses akhir itu ada 50. Jadi saya berharap bahwa tahun 2020 ini bisa teman-teman yang sedang tugas belajar, izin belajar 50 orang untuk menyelesaikan S3 itu selesai. Jadi harapan atau yang disampaikan Pak Direktur maupun Pak Kasubdit tadi bahwa golongan 3B, 3C, 3D itu segera berkurang, jangan menguasai dominan yaitu 60%, dan juga yang S2 kalau bisa pada saatnya nanti tidak ada lagi yang S2 kecuali mereka yang baru diterima menjadi pegawai. Nah inilah beberapa gambaran untuk UIN Lampung. Sekali lagi itu menjadi komitmen batin saya untuk mendorong teman-teman ada kesadaran naik pangkat. Bukan hanya sekedar dosen yang pinter ceramah, pinter doa, pinter khotbah, bukan hanya itu, tapi juga pandai meneliti, ya kan, menjadi seorang intelektual yang bisa memberi contoh, memberi teladan, sekaligus juga bisa memberikan jalan keluar bagi problem-problem yang dihadapi masyarakat itu.
Ini sekedar informasi bahwa dokumen Skopus untuk UIN Raden Intan Lampung itu ada, kita menempati ranking kelima PT KIN. Kemudian akreditasi jurnal, kita Sinta 2 ada 7 jurnal, Sinta 3 juga ada 7 jurnal, Sinta 4 ada 5 jurnal. Ini beberapa capaian Pak Kasudin, Pak Direktur, apa yang kami lakukan. Tentunya juga di yang lain-lain untuk pengelolaan keuangan UIN Raden Intan Lampung, ini juga tahadus binikmah saya sampaikan untuk 3 tahun terakhir adalah PT KIN dengan pengelolaan keuangan terbaik. Dan ini juga bagi saya, ini saya sampaikan. Kemudian juga lingkungan kampus, ini juga sebagai bentuk komitmen. Kampus UIN Raden Intan Lampung adalah kampus dengan pengakuan UI Green Metric, lembaga internasional yang ada di UI. Kita menempati ranking ke-11, itu adalah ranking tertinggi untuk seluruh PTN PT KIN di luar Pulau Jawa. Jadi UIN Lampung itu dalam hal lingkungan itu hanya kalah dengan perguruan-perguruan tinggi seperti UI, IPB, UGM, dan untuk PT KIN kita UIN Raden Intan Lampung nomor 1 kebersihan. Jadi di kampus itu insya Allah tidak ada sampah, dan kalaupun ada sampah adalah sampah yang diolah menjadi pupuk gitu. Jadi itu beberapa hal capaian, dan itu semua tidak lain Pak Direktur, itu terselenggara. Dan saya juga sedang bangun masjid itu yang di belakang saya, itu masjid alhamdulillah sudah 90% saya targetkan. Masjid itu selesai nanti akhir tahun ini, sebenarnya saya mimpi udah selesai. Masjid itu menghabiskan anggaran cukup lumayan, tidak menggunakan uang negara ini Pak. Ini uang masyarakat yang nitip kepada saya, nilainya sekitar 50 miliar. Menampung 6.000 jamaah. Ini juga alhamdulillah udah mau selesai. Itu bisa dilihat, itu kubahnya ada 9, menaranya itu nggak ke foto, itu udah hampir jadi, udah insya Allah ini kalau nggak COVID-19 berakhir, sebenarnya saya yakin akhir tahun ini sudah bisa ditempati Pak. Tapi karena ada gangguan seperti ini, maka ya mungkin tertunda, tapi saya juga minta nggak lama-lama. Barangkali itu Pak Yuntawi, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harap Prof tetap bersama kita ya, nanti kalau ada respon dari partisipan. Terima kasih Prof Mukri. Saya ingin menggarisbawahi tadi bahwa jabatan adalah hak. Kenaikan jabatan, karir jabatan adalah hak. Ya. Dan jangan sampai dosen-dosen ini tidak menggunakan haknya. Berarti jabatan dosen adalah tenaga profesional yang tentu saja dia akan dihargai atas dasar profesionalitasnya ini. Nah, sampai sejauh ini seperti tadi yang sudah saya singgung, bahwa kita baru mempunyai 514 guru besar dari seluruh PTKI kita, baik yang negeri maupun yang swasta, dan itu pun masih ada beberapa kampus yang belum punya satupun guru besar, ditambah lagi dari yang 514 tadi, dalam waktu dekat, 4 tahun ke depan, akan memasuki usia pensiun itu sekitar 100 lebih. Nah, bagaimana data-data ini dibaca, mungkin Pak Sekretaris mungkin ada catatan terhadap data-data ini kaitannya dengan pengembangan secara makro, pengembangan pendidikan tinggi kita. Monggo Pak Sekretaris, Pak Dr. Imam Syafi'i. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Direktur PTKI yang saya hormati, Pak Prof Mukri, dan ada Pak Iwan di sana. Ya. Dan teman-teman sekalian, para dosen di PTKI seluruh Indonesia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa diskusi terkait dengan pengembangan ketenagaan di PTKI. Ya, saya mohon maaf ini waktunya ini dalam waktu yang sama 2 ini yang saya ikutin ini, karena tiba-tiba ada undangan mendadak dari Rocan dengan Pak Sekjen dengan semua sekretaris bahas tentang anggaran 2021 ini. Makanya saya sekilas saja, karena di depan sudah ada Pak Direktur PTKI, sudah ada Pak Kasudit PTKI, Kasudit Ketenagaan, nanti saya kira
yang teknis, secara teknis detail nanti bisa ke beliau untuk ditanyakan teman-teman. Intinya begini, ya terima kasih. Pertama saya sampaikan pada Prof. Mukri yang tadi telah menyampaikan materinya. Jadi intinya kalau sudah sukses itu ngomong apa saja enak gitu loh. Ya itu yang yang Prof. Mukri sampaikan, khususnya terkait dengan branding Win Lampung yang luar biasa terkait dengan lingkungan hidup yang itu saya kira menjadi kebanggaan kita semua, tidak hanya di PT KIN tapi menjadi umat Islam bahwa kita sebenarnya bisa menata yang seperti itu. Kemudian kaitan dengan ketenagaan ini, saya hanya mengingat apa-apa yang pernah kita lakukan saja. Kita ini pernah bertransformasi dulu dari 2016, 2015, 2016 dan terus sampai sekarang ada itu. Itu problemnya ketika lembaga kita bertransformasi dari STAIN ke IAIN, jadi IAIN ke UIN, itu mesti yang menjadi persoalan pertama adalah ketenagaannya. Ya, tenaganya ini. Karena apa? Ketika bertransformasi kita harus menambah prodi, dan ketika menambah prodi itu kita harus ada tenaganya. Dan itu yang kita alami. Tenaga kita waktu itu kita kekurangan tenaga yang luar biasa, dan akhirnya kebijakan kita adalah mengangkat dosen tetap non PNS. Walaupun itu belakangan ada sedikit masalah, tetapi waktu itu yang menjadi menjadi jalan keluar kita. Tanpa kita melakukan kebijakan itu, saya kira kita tidak akan bisa terkait dengan transformasi kelembagaan itu tidak bisa berjalan normal itu karena kekurangan tenaga. Kemudian ada beberapa apalagi yang kita lakukan kaitan dengan kita sudah mendorong bagaimana tenaga dosen-dosen kita ini, karena ada tuntutan ya bahwa dosen-dosen kita, pendidik kita itu harus memenuhi kualifikasi dan sertifikasi itu. Dari sisi kualifikasi, kita sudah melakukan kebijakan bahwa dosen-dosen yang belum S2 waktu itu harus S2, tetapi ada yang sudah S2 pada ikut S3, tetapi pada waktu ada persoalan juga ketika banyak dosen-dosen kita yang sudah S3 tetapi tidak diakui jasanya karena ada persoalan di izin belajar dan sebagainya. Itu terobosan yang kita lakukan, kita sudah mengeluarkan peraturan Menteri Agama yang kaitan dengan pemutihan izin dan tugas belajar. Waktu itu saya ingat ada 1.682 dosen kita yang tugas dan izin belajarnya tidak keluar. Maka seperti itu menjadi dorongan kita bagaimana mereka yang sudah kerja keras harus kita perlakukan yang adil juga, dan alhamdulillah sudah secara bertahap mereka sudah diakui penyantuman gelarnya S3-nya. Ini yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kualifikasi. Kualifikasi saya kira memang untuk dosen itu adalah cukup S2 waktu itu. Tetapi atas kebutuhan kondisi saat ini saya kira sudah saatnya dosen-dosen kita juga sudah harus 3. Maka ketika itu Pak Dirjen mengeluarkan program, Pendis mengeluarkan program yaitu program 5.000 doktor. Dan ini mudah-mudahan ini juga akan memenuhi harapan-harapan kita dalam rangka ikuti perkembangan kekinian. Saya kira dosen kita sudah, walaupun sebenarnya secara aturan cukup S2, kita upayakan semua bisa S3. Yang berikutnya tentang guru besar, ini yang menjadi kita mulai dengan waktu itu saya ingat kita mengumpulkan, kita diskusi mengumpulkan semua guru besar PT KIN dengan kita beri nama kegiatan konferensi besar guru besar waktu itu. Kita ingin menggali terkait dengan persoalan guru besar di PT KIN ini. Dan alhamdulillah Kalau yang suara yang di sini? Enggak. Maaf, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, ada gangguan teknis, akan segera kita tangani, mudah-mudahan segera.
Ya, mohon untuk tidak meninggalkan forum ini. Ini masalahnya akan segera tertangani. Oh, Pak anu di Halo? Pak Ses masih belum keluar suaranya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sambil menunggu jaringan ini normal kembali, perlu kami ulas sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, bahwa program-program dalam rangka mendukung peningkatan karir dosen ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ses, diantaranya adalah ada program 5.000 doktor yang itu menjadi ikhtiar untuk meningkatkan kualifikasi dosen dari yang dosen S2 ke S3, karena hanya dosen yang berkualifikasi S3 itulah yang bisa nanti akan sampai kepada jenjang profesor. Selain itu juga mencoba mengurangi mengurai persoalan administrasi, di mana banyak dosen-dosen kita yang dulu sudah kuliah, tetapi karena persoalan tidak keluar izin belajar, maka ijazah yang sudah didapatkan itu tidak bisa diakui secara administrasi kepegawaian. Nah, ini kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris, diatasi dengan menerbitkan, Sekretaris Jenderal menerbitkan pemutihan izin belajar. Ini adalah hal yang luar biasa, karena kalau tidak ada izin belajar ini, bisa dibayangkan dosen-dosen yang sudah bersusah payah melanjutkan kuliah, dari yang semulanya S2, kemudian lulus S3, tetapi ijazahnya tidak diakui. Sehingga kemudian, halo Pak Ses, sudah masuk Pak Ses? Sudah. Oke, monggo Pak Ses. Ya, silakan lanjut Pak Ses. Ya, sekali lagi tadi ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, dan yang terakhir saya sampaikan terkait dengan guru besar tadi. Ya, alhamdulillah itu memang keprihatinan kita kalau lihat disampaikan oleh Pak Direktur, oleh Pak Kasubdit tadi tentang antara jumlah dosen dan guru besar kita, ini memang masih sangat kurang menurut saya. Dan saya cerita tadi bahwa saya pernah kunjungan di kampus satu kampus di luar negeri, itu satu kampus profesornya 270 itu. Bayangkan, kita seluruh Indonesia baru 515. Maka ini yang membuat saya mendorong lahirnya program akselerasi guru besar. Guru besar. Ya, walaupun saya agak malu juga ketika ngomong ini, karena saya nggak guru besar ya. Tapi saya selalu ngeles aja ini. Tidak semua dokter kandungan bisa melahirkan gitu. Tapi yang jelas semua dokter kandungan pasti bisa membantu proses kelahiran. Ini teman-teman yang di Direktorat PTKI yang harus berprinsip seperti itu. Mungkin teman-teman di Subdit di ini karena bukan dosen tidak bisa jadi guru besar, tapi pastilah bahwa semua yang mau jadi guru besar ini perlu kerjasama kita dengan teman-teman di Direktorat ini. Dan ini alhamdulillah dengan lahirnya Undang-Undang 12 tahun 2012 ini kita punya angin surga ini sebenarnya sudah kita akan ada kewenangan, diberikan kewenangan nanti terkait dengan guru besar bidang studi agama Islam ini nanti adalah di kita. Cuma sayangnya sampai sekarang proses itu masih belum selesai ya Pak Kasubdit ya? Belum Pak, belum Pak Ses. Saya belum. Ya tahap akhir Pak Ses. Ya, mana? Masih dalam tahap finalisasi. Ya, halo? Ya Pak Ses. Ya Pak Ses. Ya, saya kira ini yang menjadi perhatian kita nanti di Direktorat, di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, bagaimana segera
regulasi yang menjadi mandat dari Undang-Undang 12 terkait dengan kewenangan guru besar pendidikan ini, agama Islam ini, Islam Studies ini segera kita selesaikan nanti, sehingga apa yang menjadi keluhan teman-teman di kampus-kampus di PTKI kita nanti kita dorong. Saya kira dengan perkembangan yang sudah luar biasa di akhir-akhir ini, tetapi saya kira tetap masih kurang dibandingkan presentasi dari keseluruhan. Dan ini menurut saya satu kebanggaan kampus adalah guru besarnya itu. Saya berkali-kali bicara menjadi kebanggaan kampus itu ya salah satunya adalah guru besarnya. Maka kita berharap mendorong bagaimana juga dibantu oleh teman-teman untuk kampus-kampus kita yang sampai sekarang belum ada guru besarnya, ini bagaimana juga didampingi supaya lahir guru-guru besar, dan ini menjadi kebanggaan kita bersama. Ini saya kira beberapa statement saya, beberapa komitmen kita di Jenderal Pendis. Kita terus mendorong bagaimana dosen-dosen kita ini mencapai karir tertinggi. Dan ini saya sampaikan di lingkungan Pendis, kalau guru itu karir tertingginya harus jadi pengawas, maka semua guru harus bercita-cita jadi pengawas. Tetapi kalau dosen itu karir tertingginya adalah guru besar, maka semua dosen harus bisa jadi guru besar, saya kira. Dan ini kita saling support, saling mendorong, dan ini menjadi kebanggaan kita bersama kalau kampus-kampus kita ini nanti lahir para Baik, makasih Pak Ses, sudah bisa kita tangkap poin-poin yang disampaikan oleh Pak Ses tadi, dan kami juga akan tadi Pak Ses memberikan penekanan bahwa kita supaya bisa segera menyelesaikan regulasi sebagai turunan dari PMA, sebagai turunan dari terbitnya PP 46 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan, yang di sana salah satunya mengatur bahwa pengurusan penetapan jabatan guru besar, lektor kepala dan guru besar untuk prodi keagamaan, untuk bidang ilmu keagamaan itu diserahkan ke Kementerian Agama. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa menyelesaikan PMA tersebut. Ini catatan amanah dari Pak Sekretaris, ini menjadi perhatian kami. Kembali ke masalah persoalan bagaimana seorang dosen harus bisa meniti karirnya sampai ke guru besar. Ini memang banyak hal yang dikeluhkan oleh teman-teman dosen, utamanya adalah menyangkut tentang pemenuhan tulisan di jurnal ilmiah internasional bereputasi. Nah, untuk ini tentu saja kami akan minta penjelasan dari Pak Iwan Winardi, gimana, karena dalam waktu dekat akan ada peraturan baru terkait dengan kenaikan guru besar ini. Nah, ini yang sekarang itu sedang menjadi kegalauan para dosen, makanya kemudian mereka berlomba-lomba supaya pengajuan guru besar ini sebisa mungkin sebelum melampaui bulan Juli, karena setelah Juli nanti akan ada aturan baru. Nah, apa sih beda aturan lama dengan aturan baru? Monggo silakan Pak Iwan Winardi. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sapi. Suara kami sudah terdengar ya Pak? Kedengaran Pak. Oke. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Rektor Raden Intan Lampung, UIN Raden Lampung, Profesor Mukti. Yang saya hormati Sekretaris, Pak Direktur, Pak Asubdit sekaligus perangkap jadi moderator. Bapak Ibu peserta dari COVID seri 5 dan para panitia yang sibuk menyiapkan acara ini. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, yang mana kita bisa berkumpul walaupun silaturahmi via Zoom ini.
Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami diminta di dalam acara COVID seri 5 ini diminta berbicara dalam rangka pembinaan dosen ya, pembinaan dosen. Yang Pak Moderator atau Pak Kasubdit risaukan adalah aturan baru. Sebentar, Mbak Santi bisa ditayangkan PPT-nya. Ya Pak Moderator, Pak Sapi, kami didampingi oleh dua koordinator, Bu Santi dan Mas Anto. Ya, yang diminta kami adalah untuk menyampaikan penilaian angka kredit dosen. Lanjut Bu Santi, slide berikutnya. Ya, ini yang tadi Pak Moderator atau Pak Sapi katakan. Dikeluarkan SE Dirjen Dikti nomor 166 E.E4K8/2020. Nah, ini usul profesor nanti di dalam sistem online akan dikunci 1 Januari 2021 ya, 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Nah, kenapa begitu? Karena seringkali pengajuan itu mendekati BUP. Ini pada akhirnya kesulitan bagi kami dan bagi pengusul. Nah, sebelum selesai sudah masuk masa pensiun. Nah, ini menjadi masalah. Nah, makanya akan diberlakukan nanti mulai 1 Januari 2021 dikunci di sistem itu, tidak akan bisa mengajukan kalau sudah melewati masa persiapan pensiun. Nah, selanjutnya SE yang berikutnya adalah Dikti mengeluarkan lagi nomor 290/E/E4/2020 ini tentang keterkaitan atau informasi PO 2014 yang diberlakukan sampai dengan batas 30 Juni 2020 yang tadi Pak Sapi katakan. Seperti apa nanti isu-isu perubahannya? Baik, nanti mungkin Mas Anto bisa menambahkan sambil berjalan saya. Mangga Bu Santi, slide berikutnya. Nah, kami sampaikan dulu regulasi ini yang seringkali menjadi hambatan atau lamanya waktu. Kenapa sih lamanya waktu? Sebenarnya intinya kalau semua pemenuhan atau syarat dipenuhi itu tidak juga terlalu lama. SOP kami dipaksa oleh pimpinan kami sekarang kalau bisa kurang dari 2 bulan. Kalau bisa kurang dari 2 bulan itu dengan catatan semua tidak ada yang bermasalah. Nah, yang bermasalah inilah yang seperti Bapak Ibu lihat, sebelum masuk ke kotak penilaian PAK pusat itu ada mungkin di teman-teman Kemenak itu pengusulnya harus melalui Kemenak dulu. Semua harus melalui Kemenak. Nah, berapa lama di Kemenak? Nah, ini teman-teman Kemenak lah yang tahu. Misalkan dari salah satu perguruan tinggi, UIN mengajukan rektor kepala dan guru besar. Nah, Kemenak itu artinya teman-teman yang menjadi tim internal di Kemenak itu kan memproses. Berapa lama di sana prosesnya? Nah, ini kami yang kurang tahu persis ya berapa lama. Yang kami katakan proses SOP 2 bulan itu setelah sampai kami. Ya, kalau sebelum sampai ke kami, ini kami tidak bisa jamin karena ini internal masing-masing, gitu ya. Jadi penilaian angka kredit masuk ke pusat itu setelah melalui internal dari masing-masing. Kalau dari keagamaan dari Kemenak, dari teman-teman mitra lain, termasuk kalau dari PTS itu dari L2 Dikti. Nah, masuk ke kami penilaian lokakarya, penilaian lektor kepala dan guru besar. Kalau lektor kepala itu cukup sekali penilaian. Setelah penilaian di sini, ya langsung kalau lektor kepala itu masuk ke penetapan angka kredit. Dibuatkanlah angka kredit. Setelah itu baru diserahkan ke Biro SDM Dikbud untuk dibuatkan SK.
Tetapi untuk guru besar itu ada 2 kali penyaringan atau 2 kali penilaian. Penilaian itu dilakukan pertama ya di penilaian pertama tim besar. Setelah lolos baru masuk ke lokakarya. Nah, lokakarya ini juga sangat ketat dan sangat ketat penilaiannya. Seringkali banyak di lokakarya itu tidak lolos walaupun di penilaian pertama itu lolos. Nah, di lokakarya kalau tidak lolos ini kita punya 2 fasilitas yang kami siapkan. Ya. Kalau audiensi itu sifatnya bisa mengajukan atau bisa kita yang meminta memanggil. Kenapa kita panggil? Kita perlu penjelasan dari pengusul ya dalam rangka mungkin kita perlu penguatan konten, kita perlu pembuktian itu koresponden. Seperti apa sih korespondennya? Karena kita tahu, mungkin teman-teman dosen lebih tahu, paham. Artinya kalau penulisan jurnal itu ada 2, ya informasi melalui email dan perbaikan melalui sistem. Nah, ini mohon artinya profesional dan kejujuran dosen dalam rangka ini. Bila mana diperlukan kolaborasi untuk penulisan karya ilmiah, silahkan. Ya. Tapi ada kaidah-kaidah penulisan yang baik, ya. Jangan sampai nanti menggugurkan hasil karya yang sudah susah payah walaupun begitu, tapi ternyata tidak diakui. Itu baik maupun publisher yang baik dan penulisan atau kaidah yang baik. Banyak juga, mohon maaf ini ibu bapak dosen dan Pak moderator, kita masih mendapatkan ketidakjujuran para dosen dalam menulis karya ilmiah. Ya, mungkin dasarnya tadinya kurang memahami tentang IT, akhirnya berkolaborasi. Dalam berkolaborasi ini ada kelemahan yang bisa menjadikan besar. Contoh misalkan, sepertinya terkesan karya atau jurnal ini dibuatkan, bukan berkolaborasi. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Baik, kita lanjut. Artinya audiensi ini ada 2 ya. Jadi bisa kita yang memanggil untuk meminta penjelasan lebih jelas dalam rangka kejelasan tentang tulisan atau karya ilmiahnya. Yang kedua, bisa juga pengusul mengajukan audiensi dalam rangka berkeberatan. Nah, ketika lokakarya atau audiensi sudah dilakukan, ada satu lagi kita memberi fasilitas banding. Nah, kebenaran kalau nggak salah itu ya ada Pak sampai ikut juga itu kemarin tuh ya. Ikut Pak Wawan Wahyudin, sepertinya mengajukan banding. Ya, mudah-mudahan kita akan proses lebih cepat lagi dan bisa memenuhi apa yang beliau harapkan. Dengan catatan ada penguatan atau ada pembuktian yang bisa menguatkan atau meloloskan menjadi guru besar. Amin. Ya. Yang selanjutnya Bu Santi. Nah, ini hanya ada beberapa kotak yang termasuk kelengkapan administrasi, ya, masalah URL yang seringkali tadi yang Pak Sapai juga sampaikan, yang bolak-balik seperti apa nanti, ya karya ilmiah penelitian. Nah, kelengkapan administrasi ini banyak lah artinya yang bisa Bapak Ibu baca nanti. Jasa, berita acara. Nah, khusus berita acara senat ya, tolong juga dipahami karena berita acara senat itu harus sesuai dengan bidang ilmunya. Kalau tidak sesuai, ini akan menjadi permasalahan di pengajuan guru besar. Nah, kita lanjut aja biar lebih cepat karena waktunya juga. Masalah URL seringkali dan bahkan sampai sekarang masih terjadi, masih juga belum bisa dibuka, masih kedapatan ada seperti itu. Mohon dari teman-teman nanti Kemenak operator itu sebelum mengajukan kami bisa juga divalidasi atau dicek dulu benar nggak sudah bisa dibuka, karena hanya karena URL yang tidak bisa dibuka akhirnya menjadi bolak-balik dan memakan waktu cukup lama juga gitu ya. URL itu ada URL jurnal, ada URL artikel, ada review, ada bukti koresponden dan uji kemiripan atau similarity. Nah, ini yang tadi jurnal-jurnal yang untuk menjadi syarat. Ada jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, dan seterusnya sampai proceeding nasional. Lanjut Bu Santi. Ini saya rasa
hanya informasi besaran aja lah. Kalau kita strategi untuk menjadi guru besar ya harus paham tentang aturan, ya baca pedoman itu pasti. Lanjut aja Bu Santi. Nah, pedoman operasional 2014 ini untuk lektor kepala ke guru besar memerlukan satu karya ilmiah. Ini hanya mengingatkan, pasti Bapak Ibu semua sudah tahu dan paham karena semua sudah baca PO. Jadi untuk lektor kepala dan guru besar itu butuh satu karya ilmiah jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Lektor kepala itu ada 3 ya, artinya dari 400, 550 dan 700 sama semua karena jenjangnya lektor kepala. Nah, dari lektor ke lektor kepala itu ada 2. Kalau S3 butuh syarat khususnya karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama. Tapi kalau kualifikasinya S2 butuh satu karya ilmiah jurnal internasional sebagai penulis pertama. Nah, ini ketutup nih saya nggak kelihatan yang sebelahnya. Oke, dilanjut Bu Santi. Ini nanti biar cepat aja. Nah, ini yang sangat penting ini. Sangat penting bagi teman-teman semua, baik di Kemenak atau di teman-teman yang lain. Seringkali menjadi permasalahan syarat khusus loncat jabatan ini. Lektor menjadi guru besar butuh 4 karya ilmiah jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Nah, ini seringkali dan bahkan kemarin juga Pak Safi'i mengikuti juga ada 2 itu. Ya, yang masalah loncat jabatan Pak Safi'i juga ikut, yang diklaim akhirnya ya diselesaikan juga secara argumen. Nah, asisten ahli ke lektor kepala juga loncat. Ini kalau S3 ya ada kualifikasi S3 dan butuh 2 karya ilmiah jurnal internasional bereputasi sebagai. Jadi memungkinkan dan bisa loncat jabatan kalau dari lektor ke guru besar atau dari asisten ahli ke lektor kepala. Lanjut Mbak Santi. Syarat khusus guru besar jurnal internasional bereputasi. Nah, ini yang kadang rame, apa sih artinya cancel gitu ya. Karena ada corporate, ada yang masih ongoing, tidak termasuk jurnal yang diragukan, sesuai dengan bidang ilmu, mutu tulisan. Nah, ini masuk substansi yang wilayah review atau penilai. Nah, seringkali ini ada ketidaksepahaman antara pengusul dengan penilai yang pada akhirnya diadakan audiens ketemu atau diminta bukti koresponden ya dari pengusul diberikan ke penilai. Kalau itu nggak ada titik temunya, makanya kita siapkan ada audiensi untuk ketemu pengusul langsung berdiskusi atau berdialog dengan tim penilai. Seperti apa sih yang dianggap tidak memenuhi syarat atau memenuhi syaratnya. Nah, diharapkan dari diskusi itu nanti bisa ketemu. Kalau memang masih kurang ya dilengkapi, kalau masih sudah cukup ya bisa diloloskan. Demikian. Lanjut Bu Santi. Lanjut slide. Nah, ini yang kami katakan di depan tadi. Untuk menjadi guru besar harus memenuhi 3 pemenuhan ini. Ya, bidang ilmu penugasan, karya ilmiah dan bidang ilmu S3-nya atau S3-nya. Kalau ini tidak dipenuhi akan menjadi sulit dan akan menjadi tidak bisa menjadi guru besar. Nah, ini juga tidak terlepas dari persetujuan senatnya yang harus jelas sesuai dengan bidang ilmu penugasan atau bidang ilmu S3-nya dengan karya ilmiah. Lanjut Bu Santi. Nah, ke depan ini yang tadi Pak moderator katakan isu apa sih? Ini kan isu ya, artinya isu yang akan sudah direalisasikan tapi belum direalisasikan tapi sudah dilaksanakan ya, sudah dibahas, sudah dibicarakan. Nanti kalau sudah waktunya pasti direalisasikan. Di dalam pemrosesan itu ada 3 ya, ada akademik, ada vokasi, ada profesi. Bahkan di kami ini sudah ada berdiri sendiri
Direktur Dirjen Vokasi. Dirjen Vokasi. Yang pada akhirnya nanti semua yang ada di vokasi akan ditempatkan di vokasi. Begitupun profesi. Nah, profesi ini bisa masuk ke akademik, bisa masuk ke vokasi. Tapi yang kita jalankan ini sementara masih mengacu pada akademik. Ya. Jadi teman-teman vokasi pun untuk menjadi guru besar sementara belum siapnya aturan atau perangkatnya masih mengacu ke akademik. Nah, ke depan ada isu lagi yang terpenting menyangkut yang terkait yang tadi itu. Kalau guru besar itu sementara hanya menggunakan jalur syarat khusus jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, nanti isu kedepannya ada karya monumental yang bisa diakui atau disejajarkan dengan karya jurnal internasional bereputasi. Contohnya misal di Kemenak atau di salah satu pengusul dari UIN membuat salah satu terobosan buku tentang apa yang bermaslahat atau berguna untuk masyarakat banyak, dan ini kategorinya bisa disejajarkan dengan jurnal internasional bereputasi, bisa menjadikan syarat khusus. Itu isu yang Mas Menteri sampaikan. Kita harus mengakui karya. Jadi bukan hanya jurnal internasional yang pada akhirnya lebih langsung gitu ya ke perubahan ya. Mungkin dari saya cukup sekian Mas, nanti Mbak Santi coba tolong disampaikan juga beberapa usulan dari Kemenak yang sudah diproses terakhir. Ini Mas Santo silakan dilanjutkan dulu ya karena waktunya mepet. Ya, mungkin bisa secara singkat enggak Mas ya, Mas Santo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di awal sempat disampaikan bahwa hingga 30 Juni 2020 itu masih berlaku PO 2014 update bulan Juli tahun 2015. Nah, jadi syaratannya masih sama. Nah, ini saya coba mau menggambarkan matriks perbandingan antara PO 2014 dengan nanti yang insya Allah berlaku mulai 1 Juli 2020. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Ini fokus perubahannya, dan saja perbandingannya. Kalau dari segi pendidikan tidak ada yang berubah. Ya, yang berarti adalah berasal dari online untuk studi S3, berarti Bapak Ibu minimal prodi atau institusinya adalah akreditasi minimal B yang dapat digunakan untuk menaikkan jabatan atau pangkat akademik dosen. Selanjutnya. Nah, begitu juga dengan pelaksanaan pendidikan, masih sama, tidak ada yang berubah. Lanjut. Nah, sekarang terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Untuk penelitian itu nanti ada grade-grade-nya. Jadi yang perlu dipahami bagi Bapak Ibu di jalur akademik bahwa terkait dengan jurnal itu ada beberapa kategori. Yang pertama jurnal internasional bereputasi. Nah, jurnal internasional bereputasi itu bernilai 40. Nah, definisi jurnal internasional bereputasi itu nanti dilihat di penjelasan dari yang ada di pedoman internasional. Jadi secara singkat saja, grade ini itu adalah jurnal internasional bereputasi 40 digunakan untuk syarat khusus guru besar. Kemudian jurnal internasional yang bernilai 30 itu adalah syarat khusus untuk kenaikan jabatan dari lektor ke lektor kepala bagi Bapak Ibu kualifikasi magister.
Kemudian jurnal internasional yang bernilai 20 itu adalah jurnal internasional yang terindeks di Copernicus. Dan terkait dengan jurnal nasional akreditasi itu juga ada beberapa kategorinya, jadi dibagi lagi tingkatannya. Untuk kategori jurnal nasional akreditasi itu adalah jurnal yang berada di peringkat 1 dan 2. Ya, jadi sejak tahun 2018 Pemristek waktu itu mengeluarkan pemeringkatan jurnal mulai dari peringkat 1 hingga peringkat 6. Untuk peringkat 1 dan 2 itu adalah jurnal untuk secara khusus ke lektor kepala bagi Bapak Ibu dengan kualifikasi doktor, gitu ya, nilainya 25. Kemudian grade di bawahnya adalah bernilai 20 untuk jurnal terakreditasi peringkat 3-4. Kemudian di bawahnya lagi untuk peringkat 5-6 itu nilainya 15. Nah, di luar kategori itu, ya, jika tidak memenuhi kriteria jurnal internasional bereputasi hingga ke jurnal akreditasi peringkat 5-6 adalah ke jurnal yang nilainya 10. Jadi, misalkan Bapak Ibu punya karya di jurnal internasional, tidak masuk di kategori SIMAGO, gitu ya, SDR-nya tidak memiliki atau tidak terindeks di Copernicus atau DOAJ. Nah, itu berarti nilainya 10. Gitu ya. Jadi, jurnal internasional maupun jurnal nasional yang tidak ada di kategori di atas, maka itu kemudian lanjut. Ya, secara substansi ini tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara peraturan POK 2014-2015 maupun 2019 yang selama ini ditakutkan oleh teman-teman dosen itu, Pak, ya, Pak Andrianta, ya. Bedanya nanti di nilai SDR-nya, Pak. Iya, betul. Juga nanti bagi Bapak Ibu yang ingin ke guru besar atau ke lektor kepala itu nanti melihat dari masa kerja minimum, Pak. Jadi kalau misalkan masa kerja minimum seorang dosen untuk profesor, kalau masa kerjanya lebih dari 20 tahun, maka syarat khususnya adalah cukup syarat jurnal, ya, satu tulisan di jurnal akreditasi ditambah dengan memilih salah satu dari 4 syarat tambahan. Itu apa itu 4 syarat tambahan itu apa? Salah satu dari 4 itu apa? Mungkin bisa dilanjutkan. Bisa disampaikan itu secara global. Salah satu itu membimbing dokter, Pak, membimbing dokter. Tapi membimbing dokter bisa di institusi. Oh iya, baik. Institusi. Kemudian ada, nah ini dia. Nah ini bisa kita lihat ada 4 poin. Pernah mendapat hibah penelitian sebagai cerita. Ya. Nah, ini bisa di perguruan tinggi atau bahkan tingkat nasional, kemudian pernah membimbing. Nah, jadi ini memilih salah satu saja, Pak, cara tambahannya. Baik, Mas Andrianto, ya. Ini mudah-mudahan sudah dipahami oleh para dosen, ya. Yang syarat-syarat tambahan ini salah satu dari syarat tambahan yang nanti akan diberlakukan pada per 1 Juli, ya, 1 Juli. Ini karena keterbatasan waktu, Mas Andrianto penjelasannya sudah cukup, ya. Ini kami panggil ini ada guest partisipan, ada 2 orang, yaitu Ibu Dr. Inayah, Ketua Stain Melaboh, dan nanti disusul dengan Pak Dr. Arif Mufraini dari UIN Jakarta. Ya, silakan Bu Inayah. Bu Inayah, mendengar suara saya? Bu Inayah? Ya. Ya, silakan Bu Inayah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya diundang untuk berbicara merespon
informasi yang telah diberikan oleh para narasumber. Terus terang, apa saja informasi yang telah diberikan ini sangat menarik dan mendorong saya sebagai ketua untuk mendorong para dosen yang ada di lingkungan STIN Tenggudi Rundeng Melabuh untuk mendorong mereka untuk mengejar kepangkatan mereka. Nah, di samping itu saya juga tertarik karena saya juga belum sampai level profesor tadi, cuma ada persyaratan tambahan yang agak mungkin sebagian doktor di lingkungan PTKIN yang belum melaksanakan, belum punya pasca sarjana, mungkin ada kesulitan untuk melengkapi persyaratan khusus, seperti tadi membimbing dokter. Ya, syarat tambahan itu. Ya. Itu mungkin agak kesulitan di syarat tambahan seperti membimbing dokter. Itu kan ada persepsi sebagian kalangan akademisi bahwasanya untuk membimbing dokter itu harus level profesor. Sedangkan kita belum profesor nih yang mau usul profesor, tapi pernah membimbing mahasiswa doktor. Ini kan agak sulit, apalagi kalau kita berada di perguruan tinggi yang kita baru punya pasca sarjananya level master. Nah, itu mungkin agak sulit. Mungkin kalau di hibah ini tidak begitu sulit karena sekarang kita sudah ada dana penelitian yang sampai kepada level kita bisa melakukan penelitian di tingkat nasional. Tapi yang agak sulit mungkin dalam hal itu. Makanya tadi syarat tambahannya itu pilihan. Oh, pilihan. Ya, pilihan. Nanti mungkin Pak Iwan bisa merespon apa yang disampaikan oleh Bu Inayah tadi. Cukup Bu Inayah? Iya. Terima kasih, itu dulu. Baik. Mau silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Dr. Syafi'i. Saya ingin fokus ke satu hal, memang agak teknis. Tadi saya mendengar, meskipun putus-putus, terkait dengan bagaimana cara kemudian pemerintah, dalam hal ini yang ada di Kemendikbud, mengapresiasi karya-karya yang sifatnya buku yang sudah monumental. Kira-kira indikatornya apa ketika buku itu dikatakan monumental? Apakah dari citasinya dan sebagainya? Karena ada persoalan spesifik di sini, sebuah buku itu bisa dikatakan hebat, biasanya butuh waktu yang panjang. Ya, ada time frame yang panjang. Nah, apakah itu kemudian dan biasanya sudah diajukan terlebih dahulu ketika dia mau ke lektor atau dia mau ke lektor kepala. Tadi saya belum mendengar hal yang spesifik. Kemudian yang kedua, memang terkait yang ada di PTKIN ini, kenapa kemudian terjadi grogi yang cukup besar kalau menurut saya di obrolan teman-teman dari yang hendak ke guru besar terkait dengan SJR 0,5. Ini setahu saya kita jurnal bereputasi kita yang ada di lingkungan PTKIN memang sudah ada yang Q1 dan Q2, tapi SJR-nya nggak ada yang sampai di 0,5. Masih jauh sekali. Saya tahu saya di Islamika juga masih di kisaran 0,2 ke bawah gitu. Jadi ini mungkin yang membuat, karena untuk mencari yang SJR 0,5 itu cukup berat ya, rata-rata untuk di bidang saya di ekonomi memang rata-rata Q1. Kalau Q2 saja masih jarang yang sampai di 0,5. Ini dikaitkan dengan umur ya, waktu, kalau nggak salah tadi umur waktu sebagai dosennya. Jadi jika dia belum 20 tahun, maka dia harus punya yang SJR 0,5 atau bagaimana? Minta penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir terkait dengan mungkin
ini kembali ke Pak Safi, kembali kepada teman-teman Kemenristek Dikti, mungkin punya pandangan tersendiri mengenai karya yang seharusnya dihasilkan dari bidang studi ilmu agama. Mungkin ada masukan tertentu yang kemudian siapa tahu bisa kemudian diindahkan di PMA atau apa yang akan dikeluarkan peraturannya oleh Kementerian Agama. Demikian, Pak Moderator. Baik, makasih Pak Arif. Pak Iwan, ini ada beberapa tadi yang diajukan pertanyaan diajukan oleh Bu Inayah dan juga Pak Arif. Mungkin mohon untuk direspon, Pak Iwan. Baik, Pak Moderator. Jadi yang pertama yang harus saya sampaikan, ini belum pasti demikian isu, ya. Jadi isu ini memang dibuat untuk ada respon, ya. Jadi nanti keluarnya Pak, misalkan contoh seperti Pak Arif katakan, monumental buku seperti apa sih rincinya, kriterianya seperti apa? Ini sedang dilakukan. Ini kan isu yang belum direalisasikan, tapi baru dibumingkan. Nah, seperti apa nanti isu realisasinya? Belum tentu, pasti masih ada perubahan-perubahan dan pertimbangan. Nah, masalah apa yang belum 20 tahun itu memang kita ingin mendorong, ya. Yang muda yang berprestasi. Yang muda itu harus dikasih ruang walaupun dia belum memenuhi syarat secara masa kerja, tapi dia secara substansi atau kompetensi memenuhi syarat harus diberi ruang. Tapi ruangnya itu harus memenuhi dan ada kelebihannya. Nah, jadi yang belum 20 tahun itu dikatakan yang muda yang berprestasi, makanya diberi ruang. Kalau yang muda itu tidak diberi ruang, akan menjadi stuck atau berhenti. Jadi malas yang muda-muda, ya percuma kami memenuhi syarat tapi nggak diberi ruang gitu ya. Nah ini akan diberi ruang. Jadi yang 20 tahun itu ya nggak ada masalah, nanti tetap sama gitu. Nah, makanya untuk Pak Arif dan Bu siapa tadi Inayah. Pak Aceh? Bu Inayah. Bu Inayah itu, ya Ibu itu juga ada pilihan Bu, bukan dokter aja, ada bimbing S1, S2 dan S3 begitu Bu. Jadi kan yang seperti Pak Moderator katakan ada atau gitu ya. Mungkin seperti itu dari saya yang sampaikan. Mas Santo mungkin ada tambahan, silakan Mas Santo. Kalau boleh izin. Ya silakan Mas Santo, kalau ada yang mau disampaikan. Ya, jadi izin melanjutkan slide-nya. Saya aja kali ya. Nah, jadi sudah tampil belum? Ya, sudah. Jadi nanti memang dibedakan antara memenuhi masa kerja minimum dan ya. Jadi kalau misalkan untuk YB masa kerjanya lebih dari 20 tahun, syarat khususnya masih sama Pak, cukup 1 jurnal internasional. Ya. 1 masih sama, cuma ditambahkan 1 dari 4 ini, jadi bisa memilih entah juga membimbing buat di jurnal internasional bereputasi gitu. Ini kategori masa kerja lebih dari 2 tahun. Nah, untuk masa maka persyaratannya dibedakan. Untuk syarat khususnya itu bukan 0,1 lagi, tetapi disesuaikan dengan kategori bidang atau dalam kumpul ilmu agama itu maksudnya di bidang jadi nanti biasanya adalah 0,25 ya, atau kalau di Mas Anto mic-nya dideketin biar jelas ya Mas Anto. Iya, Mas Santo suaranya ada hilang, putus-putus. Ya. Nah ini kalau untuk GB yang masa kerja minimum Pak dari 20 tahun. Jadi untuk syarat khususnya itu tidak 0,1 atau pendidikan agama 0,25.
sosial 0,4, ya, baik ilmu formal maupun ilmu harapan itu 0,5. Ya. Jadi syarat khususnya 1 SDR dengan nilai seperti ini, kemudian ditambahkan tadi salah satu dari 4 membimbing, menguji, hibah atau reviewer. Satu lagi ditambahkan bukti proses pembimbingan yang setara dengan 80 angka kredit. Nah, setara 80. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah memegang PO PAK 2019 yang sempat beredar. Di situ disebutkan orang kepala, tapi kalau di sini kita revisi bukan menghitung orang, tapi menghitung angka kreditnya. Jadi tidak terlalu sulit. Pun pembimbingan ini diperluas, tidak hanya membimbing tugas akhir, tapi diperluas karena menteri sekarang adalah siswa merdeka. Jadi proses pembimbingan itu maknanya diperluas. Jadi Bapak Ibu membimbing praktek lapangan, kerja lapangan, KKN, magang atau kegiatan kemahasiswaan itu diperhitung sebagai bukti pembimbingan. Ya, jadi itu bisa diklaim memenuhi 80 angka kredit ini. Nah, kegiatan kemahasiswaan kecuali Bapak Ibu pembimbing akademik. Kalau pembimbing akademik itu tidak dihitung angka kreditnya. Oke, nah ini untuk GB. Begitu juga dengan LK. Untuk LK itu kalau tidak salah masa 8 tahun. Jadi kalau misalkan ada yang usul ke LK, masa kerjanya 8 tahun. Yang masa kerja ini dihitung dari terhitung dia menjadi dosen. Ya, gitu. Nah, ini syarat khususnya untuk yang S2, ya, S2 itu adalah jurnal internasional berprestasi yang di atas 0,1. Nah, kemudian pembimbing setara dengan 40 angka kredit. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di PO 2014 dibedakan antara dosen kualifikasi S2, tapi kalau di PO 2019 dan revisi ini itu disamakan. Jadi jurnal internasional di atas dan pembimbingan setara dengan 40. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu mau untuk guru besar nanti sebelum 3 tahun dari lulus doktor. Kalau di PO 2014 hanya disyaratkan 1 tambahan, kalau ada 2. Ya, kalau untuk di PO yang baru nanti ya bisa satu karya sumber terbit setelah lulus dengan SDR seperti ini. Nah, kemudian nanti ada proporsi di peran penulis. Kalau dulu itu hanya dibedakan penulis pertama dan anggota. Penulis pertama mendapatkan 60%, sedangkan itu adalah 40% dibagi sisa anggota. Nah, di PO yang baru nanti itu dibedakan pembobotannya. Jadi kita nanti melihat dia penulis pertama, penulis korespondensi atau anggota. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menulis karya ilmiah 2 orang, satu sebagai penulis pertama, satu lagi sebagai penulis korespondensi. Nah, proporsinya itu masing-masing sekarang menjadi 50%. Itu kalau menulis berdua, perannya masing-masing. Ada yang sebagai penulis pertama, ada yang sebagai penulis korespondensi. Atau misalkan kalau Bapak Ibu menulisnya lebih dari 2 orang, yang satu bertindak sebagai penulis pertama, yang satu lagi penulis korespondensi, satu lagi adalah anggota. Jadi untuk penulis pertama dan korespondensi itu masing-masing mendapatkan 40%, sedangkan anggota itu ada 10%. Berarti kalau anggotanya lebih dari 1 ya berarti 20% dibagi sisa anggota. Nah, tambahan lagi adalah di PO 2014 kita Bapak Ibu memiliki kelebihan angka kredit di pendidikan itu tidak bisa digunakan untuk untuk kenaikan jabatan berikutnya. Di situ ada syarat harus terpenuhi dulu kebutuhan minimal untuk kenaikan
jabatan atau pangkat berikutnya. Nah, di PO yang baru ini kita akomodir bahwa kelebihan penelitian itu bisa langsung dipakai sebesar 40%. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di lektor kepala 400, di lektor kepala 400 itu punya kelebihan maksimal 48 angka kredit di bidang penelitian, maka 40% dari 48 itu bisa Bapak Ibu langsung gunakan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan berikutnya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengumpulkan 60% sisanya saja. Seperti itu. Mungkin itu yang terkait dengan perubahan PO antara 2014 dan yang akan terjadi. Ya, makasih Mas Andrianto. Mudah-mudahan tadi sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bu Inayah dan Pak Arief. Sebenarnya ini tema kita sebenarnya bukan hanya pada dosen, karir dosen, tapi juga pada tendik. Mungkin Pak Iwan punya pengalaman gimana di Dikbud untuk peningkatan karir tendik ini seperti apa, Pak Iwan? Baik, Pak Moderator. Baru aja dan akan kita, nanti ke depan, informasi singkat aja, nanti ke depan, tendik kita tidak lagi menggunakan manual atau offline, menggunakan online. Nah, sementara sekarang masih transisi dari offline ke online. Nah, karena ada COVID ini, jadi terhenti dari bulan November. Nah, kita mulai akan menilai dengan membuat atau men-scan, mendigitalkan berkas-berkas itu akan dinilaikan oleh para tim PLP dan Lupa. PLP nggak banyak berbeda, Pak KPI. PLP nggak banyak berbeda, cuma mungkin nanti ke depan akan di-online-kan. Itu aja informasi besarannya, Pak. Oke. Baik, makasih Pak Iwan, Bapak Ibu, dan khususnya para narasumber, Pak Direktur, Pak Sekretaris, Prof. Mukri, Pak Iwan, dan juga tadi guest partisipan Pak Arief dan Bu Santi. Mudah-mudahan paparan yang disampaikan oleh para narasumber tadi bisa memberikan gambaran secara memadai tentang bagaimana karir dosen kita harus kita titi mulai dari karir dari jenjang yang paling rendah sampai ke puncak karir dosen yaitu guru besar. Ada disampaikan bahwa secara prinsip sebenarnya tidak ada perubahan yang cukup mendasar antara POK 2014-2015 dan POK 2019 yang akan diberlakukan per 1 Juli 2020 ini. Sebenarnya ada hal berita yang sangat menggembirakan lagi, khususnya ini untuk dosen-dosen pengampu Islamic Studies khususnya. Kalau nanti PMA sebagai turunan dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2019 ini sudah bisa terrealisasikan, sehingga ada kemungkinan waktu dan juga tahapan yang bisa dipersingkat. Kalau selama ini semua dosen dimanapun instansinya itu kenaikan lektor kepala dan guru besar itu harus sampai ke Dikbud dengan ditetapkan oleh Menteri Dikbud, maka nanti kalau PMA ini terbit khusus untuk Islamic Studies atau Religious Studies pada umumnya, itu tidak lagi sampai ke Dikbud tetapi cukup di Kementerian Agama. Tentu saja dengan standar yang sama sebagaimana yang diberlakukan di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih pada para narasumber saya sampaikan dan juga terima kasih pada seluruh partisipan. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa memberikan informasi, bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, dan paling penting adalah memotivasi para dosen yang sudah lektor kepala supaya segera ke guru besar, yang masih lektor juga bisa segera ke lektor kepala. Saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf kalau kurang bisa memandu acara ini, dan marilah kita tutup diskusi ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.